Baik, kan nama saya Azhara Cinta Kurnia Gusti dengan NIM G00230333 dari kelompok A06. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi anatomi yang berjudul sistem sirkulatoria. Nah, sistem sirkulatoria itu ada sirkulasi fetal yang pertama. Fetal itu merupakan sirkulasi dari janin ketika dia belum lahir. Jadi sirkulasinya itu melibatkan antara janin itu dengan si ibu. Nah, sirkulasi fetal itu ada apa aja? Mari kita langsung saja kita lihat. Jadi sirkulasi fetal itu dimulai dari ini plasenta ini ya. Ini harusnya ini plasenta. Kemudian dia masuk ke vena umbilicalis. Kemudian selanjutnya dia masuk ke vena cava inferior. Nah, di vena cava inferior ini dia akan menuju ke right atrium atau atrium kanan, dan dia langsung sama right ventrikuler atau ventrikuler kanan. Nah, di atrium kanan dia masuk ke foramen ovale di sini. Di foramen ovale, kemudian yang dari ventrikel kanan itu tadi dia akan masuk ke truncus pulmonalis, kemudian masuk ke pulmo dan keluar lewat vena pulmonalis. Nah, yang di right atrium tadi kan lewat foramen ovale. Nah, di foramen ovale dia akan melanjutkan ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri itu dia akan bertemu dengan darah yang dari vena pulmonalis tadi di sini. Nah, kemudian di sini deh vena pulmonalis. Nah, kemudian setelah itu dia akan keluar ke ventrikel menuju ke aorta. Tapi sebelum itu yang tadi dari si truncus pulmonalis itu kan dia bisa langsung menuju ke ductus atrioventricularis. Jadi ada yang langsung menuju ke ductus atrioventricularis, ada yang masuk ke paru-paru dulu. Nah, setelah darah yang dari truncus pulmonalis yaitu menuju ke ductus atrioventricularis, kemudian dia bertemu di aorta. Di aorta, ini ada aorta descendens, kemudian dia menuju ke arteri umbilicalis lagi untuk menuju ke plasenta lagi, dan sirkulasi terjadi seperti itu, berlangsung seperti itu selama si fetal itu masih berada dalam dalam kandungan ibu. Kemudian selanjutnya, nah di sini sirkulasi pada orang dewasa itu seperti ini. Nah, dia ada darah deoksigenisasi atau darah yang mengandung CO2. Nah, nanti darah yang mengandung CO2 itu akan masuk melalui vena cava inferior dan vena cava superior masuk ke atrium dextrum. Kemudian atrium dextrum itu menuju ke valvula yang itu terbuka. Kemudian dia akan masuk yang darah deoksigenisasi atau yang miskin 2 itu akan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, di arteri pulmonalis dia akan masuk ke pulmo. Nah, di sini terjadilah pertukaran antara CO2 sama O2. Nah, kemudian si darah yang mengandung O2 itu akan dibawa oleh vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu darah teroksigenisasi, yaitu darah yang udah mengandung si O2 itu. Kemudian menuju ke ventriculus sinister. Kemudian dia akan masuk, terbuka kan, nih di atrium sinistrumnya terbuka, kemudian dia akan masuk, kemudian darah teroksigenisasinya itu akan menuju ke aorta, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh yang di seluruh tubuh kemudian ditukar dengan CO2, kemudian kembali lagi seperti tadi, yaitu darah deoksigenisasi, kemudian menuju ke cava inferior, ke cava superior, kemudian ke pulmo, ke tubuh gitu. Baru ini seperti ini terus menerus gitu sirkulasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu apa? Nah, kelainan kongenital itu kelainan yang sudah bawaan sejak lahir. Jadi dia tidak bisa
maksudnya dia sudah ada sejak lahir gitu. Apa aja kelainannya? Yang pertama itu ada paten foramen oval. Nah, paten foramen oval ya itu di seperti ini gambarnya. Dia itu gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa ovale. Nah, jadi waktu janin tadi, waktu fetus kan tadi ada foramen ovale. Nah, tapi waktu di kelainan ini itu tuh foramen ovalenya itu gagal berubah menjadi fossa ovale gitu. Kemudian selanjutnya ada paten ductus arteriosus. Nah, di ductus arteriosus itu seperti ini. Ini dia kan harusnya ini menutup kan gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, harusnya di sini ditutup menutup gitu kan, tapi ini gagal gitu. Jadi dia si darahnya dari ductus arteriosus, darahnya dari sini itu bisa menuju ke sini gitu. Nah, ductus arteriosus kan juga ada tadi waktu di janin gitu. Jadi dia emang bawaan dari lahir. Kemudian selanjutnya itu ada ventricular septal defect. Nah, ventricular septal defect itu apa? Yaitu adanya lubang abnormal di septum interventrikuler. Nah, ini di septum interventrikuler. Nah, dia darahnya itu yang harusnya ini ke sini, tapi dia malah bisa masuk ke sini. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada arterial septal defect. Dia adalah ketidaksempurnaan penutupan septum interatriale sehingga jantung itu menjadi bocor. Nah, karena ada lubang yang tidak tertutup tadi. Gitu. Kemudian selanjutnya, ini adalah referensi yang saya ambil, ada dari Langman sama Sobota. Baik, mungkin ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.